Halo teman-teman, di sini kami kelompok 7 yang terdiri dari saya, Rizky Darmawan, Devin Sweni, Cindy Margaret, Wilson, Daniel Bryan, dan Jennifer Prava akan mempresentasikan mengenai Project Portfolio Risk and Return Analysis yang kami buat berdasarkan 3 saham, yaitu Unilever, Friend, dan Wika. Perkenalkan, nama saya Cindy Margaret Sendira. Saya akan menjelaskan mengenai Unilever. Jadi Unilever sendiri ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang komoditas sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan mengenai mengapa kelompok kami memilih menganalisa saham mengenai Unilever, saya akan menjelaskan singkat mengenai profil Unilever sendiri. Unilever merupakan suatu perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever sendiri adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Makanya kelompok kami sebut bergerak dalam bidang komoditas sehari-hari. Terus, harga saham Unilever itu adalah 3.835 GBX. Dan juga Unilever sendiri didirikan pada tahun 1929, tepatnya pada tanggal 2 September di Britania Raya. Dan juga pendapatan yang dihasilkan Unilever pada tahun 2020 sebesar 50,72 miliar US dollar. Dan juga memiliki anak perusahaan seperti Hindustan Unilever Band, Jerry Unilever Indonesia, Unilever, Japan Kakao, Seamore Storage, dan Geosys. Dengan organisasi induknya adalah Unilever plc. Jadi, Unilever ini adalah perusahaan besar yang memiliki banyak anak perusahaan. Alasan kami untuk memilih Unilever sebagai saham yang kami akan analisa adalah yang pertama, merupakan saham first liner atau blue chip, yang artinya itu saham pertamanya besar dan juga dia termasuk saham blue chip. Yang kedua, merupakan salah satu perusahaan yang bertahan lama. Kurang lebih sampai sekarang itu udah 92 tahun dengan pergerakan harga yang relatif stabil sebelum tahun 2021 terjadi. Yang ketiga, sebuah perusahaan yang memiliki produk-produk yang kerap dipakai konsumen. Yang itu maksudnya di sini adalah produk-produk yang dijual oleh Unilever adalah produk-produk sehari-hari yang kita pakai. Nah, yang keempat, memiliki laporan keuangan yang sehat dari tahun ke tahun. Ya, arti kata sehat di sini adalah keuangannya itu jelas dan juga memiliki pendapatan yang cukup signifikan. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan mengenai penghitungan saham Unilever oleh teman-teman saya. Lalu kemudian untuk data dari Unilever sendiri, kami mengambil beberapa data dari bulan 8 atau Agustus hingga Desember, yaitu dengan ADG close sebesar 940, 3893,7, 4357, 4416,14, dan yang terakhir 4110. Untuk monthly return-nya sendiri didapatkan dari data pada bulan itu dikurangi dengan bulan sebelumnya, kemudian dibagi dengan bulan yang sebelumnya juga. Kemudian ditemukan dalam bentuk persentase seperti yang dilihat pada layar. Kemudian untuk arithmetic return ditemukan dari mana? Ditemukan dari rata-rata keseluruhan monthly return. Kemudian geometric mean, yaitu dengan cara dikalikan semua ADG close-nya, setelah dikalikan maka dipangkatkan 1 per jumlah data yang ada yaitu 60, didapatkan minus 0,010067%. Kemudian untuk variansinya sendiri didapatkan 0,004096, standard deviation yaitu akar dari varian 0,063998, dan yang terakhir beta yaitu sebesar 0,4207960893. Selanjutnya Friend atau PT Smartfren Telekom Tbk yang dahulu bernama PT Mobile 8 Telekom Tbk.
Friend merupakan operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G. Produk dari perusahaan ini adalah SmartFriend. SmartFriend Telekom Tbk didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 8 Desember 2003. Dan Friend mengeluarkan saham perdananya pada tanggal 29 November 2006. Alasan memilih saham Friend yang pertama yaitu karena saham jangka dekat yang fluktuatif. Yang kedua adalah sudah 12 tahun atau sejak 2008, Friend tak pernah mencatat angka biru pada kinerja laba bersih. Alasan yang terakhir yaitu prospek bisnis Friend terbuka lebar dengan penetrasi digitalisasi dan industri telekomunikasi yang terus bertumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu selanjutnya saya Devan akan menjelaskan mengenai data dari saham Friend. Dari data ini kita dapat mencari arithmetic return, geometric mean, variance, standard deviation, dan juga beta dari saham Friend. Di sini saya menggunakan tabel contohnya untuk 5 bulan terakhir, tetapi untuk perhitungannya yang digunakan adalah data 5 tahun terakhir. Tabel ini hanya untuk memudahkan untuk kita melihat perhitungannya. Di sini arithmetic return sebesar 5,10% didapat dari average seluruh monthly return dari 5 tahun terakhir. Di mana ketika kita menggunakan rumus Excel, average itu didapatkan sebesar 5,10%. Lalu untuk geometric mean sendiri sebesar 0,82%. Didapatnya dari monthly return ditambah 100% semuanya. Jadi contohnya jika di Januari ini akan menjadi 105,81%, jika di November akan menjadi 104,67%, dan seterusnya hingga 5 tahun ke belakang. Dan setelah itu, hasil dari semua penjumlahan tersebut dikalikan, dan hasil perkalian tersebut dipangkatkan dengan 1/n. N di sini adalah 60 karena 5 tahun, dan 5 tahun itu terdapat 60 bulan. 60 bulan yang kita jadikan data, dan setelah dipangkatkan, dikurangi 1 didapatkan geometric mean sebesar 0,82%. Dan untuk variansnya sendiri menggunakan rumus di Excel didapatkan 115,156 untuk variasinya. Dan untuk standar deviasi sebesar 3,93% yaitu akar dari varians. Dan untuk betanya sendiri sebesar 1,95, di mana didapatkan dari slope harga dari monthly return saham Friend dan juga IHSG atau pasar yang ada di Indonesia. Di mana jika di atas 1 maka saham ini lebih riski dibandingkan pasar. Lebih riski dalam arti harganya lebih volatilitasnya lebih tinggi dan lebih riskan untuk ketika kita invest di saham Friend ini. Ya, sekarang Wika. Wika adalah PT Wijaya Karya atau yang lebih dikenal dengan Wika adalah salah satu perusahaan konstruksi plat merah di Indonesia. Wika memulai aktivitas bisnis sejak tahun 1960 dan tetap mendapatkan kontrak-kontrak besar sampai sekarang, seperti pembangunan bangunan di trek Mandalika hingga berbagai proyek tol. Alasan kami memilih saham Wika, yang pertama, merupakan perusahaan LQ45 dengan klarifikasi saham second liner. Yang kedua, merupakan perusahaan BUMN yang diberikan keuntungan plat merah sehingga kami ingin melihat risiko dan performa Wika. Yang ketiga, memiliki PBV yang rendah 0,7 sehingga memiliki asumsi awal bahwa Wika adalah saham discounted. Ya, ini adalah data Wika. Pertanggal 1 Desember 2021 ADJ close 1105, monthly return-nya minus 50%. Tetapi di bulan 11 tanggal 1 2021 ADJ close-nya 225,69 sehingga monthly return-nya kita mendapatkan 79%. Di tanggal 1 bulan 10 2021 ADJ close 1245, monthly return-nya 3%. Di tanggal 1 bulan 9 2021 ADJ close-nya 1210, monthly return-nya kita mendapatkan 29%. Dan tanggal 1 bulan 8 2021 ADJ close 940, monthly return-nya 2%.
Arithmetic return 1%, geometric mean-nya minus 1,25%. Variansnya adalah 0,038499 dan standard deviation-nya 19,62%. Betanya adalah 2,408189533. Nah, berikutnya yaitu adalah correlation dari Unilever dan Wika. Seperti yang kita ketahui bahwa Unilever sendiri memiliki varian sebesar 0,004, kemudian standard deviation-nya adalah 0,06. Untuk Wika sendiri variansinya adalah 0,03 dan standard deviation-nya adalah 0,19. Akan tertemukan yaitu covariance sebesar 0,001 dan juga correlation dari data yaitu sebesar 9%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai korelasi Unilever dan juga Friend. Untuk Unilever sendiri, variansnya terdapat 0,004 didapatkan dari varians monthly return yang sudah didesimalkan menjadi didapatkan varians sebesar 0,004 dan lalu standar deviasinya sebesar 0,063 yang kita dapatkan dari data sebelumnya. Dan untuk Friend sendiri, varians dari monthly return-nya adalah 0,113 dan untuk standar deviasinya dari data sebelumnya adalah 0,33. Untuk covariance menggunakan rumus di Excel covariance antara monthly return saham Unilever dan juga saham Friend dan didapatkan sebesar minus 0,0033. Dan untuk korelasinya didapatkan minus 15% yaitu covariance dibagi dengan standar deviasi Unilever dikali standar deviasi Friend dan didapatkan sebesar minus 15%. Di sini korelasinya negatif dengan arti bahwa saham Unilever dan saham Friend ini tidak saling berkaitan. Maksudnya adalah jika saham Unilever naik, maka belum tentu saham Unilever akan ikut, saham Friend akan ikut naik. Bahkan saham Friend dapat turun jika saham Unilever naik, jika korelasinya negatif. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di slide berikutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai korelasi antara Wika dan Friend. Nah, kedua saham ini membagi sebuah covariance sebesar 0,001777. Nah, sebelum masuk ke korelasi, kita akan melihat mengenai datanya Wika. Nah, Wika ini standar deviasinya adalah 0,194561. Sementara Friend adalah 0,33646. Dan korelasi mereka adalah 3%, yang berarti apabila satu saham naik ada 3%, kemungkinan bahwa saham yang lainnya akan naik juga sebesar 3%. Nah, ini sekarang kita masuk ke portofolio analisis kami yang sudah digabung semuanya menjadi satu. Nah, pertama-tama kami men-set ketiga saham ini berdasarkan weighting Unilever sebanyak setengah dari portofolio, Friends sebesar 2/10, dan Wika sebanyak 3/10. Dan dari data-data yang teman-teman saya sudah bahas sebelumnya, berikut adalah arithmetic return mereka satu-satu, yaitu Unilever adalah -1%, Friend 5,1%, Wika 1%. Dan geometric return mereka adalah Unilever minus 1,067% dikarenakan ini masih desimal, Friend sebesar 0,82%, dan Wika sebanyak minus 1,25%. Dan standar deviasi mereka adalah Unilever sebanyak 6,4%, Friend sebanyak 33,93%, dan Wika sebanyak 19,62%. Selanjutnya kita akan masuk ke korelasi mereka yang sudah didiskusikan tadinya, Unilever dan Friend sebanyak min 15%, Unilever Wika 9%, dan Friend Wika 3%. Dan berikut adalah return arithmetic, return geometric, portfolio variance, dan standard deviation portfolio berdasarkan weighting yang telah kita pakai tadi. Nah, teman-teman, berikut adalah data-data yang telah kami proses menggunakan solvernya Excel. Nah, yang bagian kiri adalah weighter atau weighting dari portofolio yang sudah dioptimalkan, yaitu Unilever paling besar di 0,6, Friend di 0,346, dan Wika di 0,052, dan mereka itu sahamnya adalah 1. Nah, jadi untuk memakai solver untuk mendapatkan weighter yang paling optimal, teman-teman, kita gunakan Sharpe ratio menjadi objeknya, menjadi tujuannya, dan sebagai data yang kita oleh atau data yang ingin kita ubah untuk mendapatkan Sharpe ratio maksimal, kita menggunakan 3 data yang ini. Dan
kita harus memasukkan juga kondisi bahwa semua sum dari data-data 3 data ini harus sama dengan 1. Nah, untuk data yang di tengah ini berisi covariance dan correlation-nya ketiga saham tersebut, dan di bawahnya adalah expected return dari kombinasi-kombinasi 3 saham tersebut. Nah, untuk mendapatkan expected return yang portofolio, kita harus men-sum 3 data ini. Dan di paling kanan adalah arithmetic return satu-satu saham yang udah kita diskusikan di slide-slide sebelumnya. Nah, ini yang keempat. Nah, teman-teman, dari data yang udah kita optimalkan menggunakan solver tadi, kita mendapatkan mean atau expected return portfolio itu adalah 0,012 atau 1,2%, teman-teman. Standard deviation adalah 0,00738 dan Sharps indicator atau Sharps indeksnya adalah 1,6542. Nah, 1,6542 ini teman-teman artinya apa? Nah, teman-teman, Sharp ratio ini kalau di atas 1 itu dianggap oleh para investor menjadi sudah lumayan bagus. Jadi menggunakan solvernya Excel itu kita telah mendapatkan Sharps index yang di atas 1, yaitu berarti sudah lumayan bagus. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat dan God bless.